Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat Spearfishing Indonesia? Semoga baik-baik saja ya. Semoga banyak rezeki biar bisa beli gear spearfishing yang cakep-cakep dan tentunya saja dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya Farid Boski di Spearfishing Paradise channelnya para Spero Indonesia. Kali ini di Fishpedia, yang dimana kali ini saya akan membahas tentang ikan yang biasa para Spero target saat spearfishing. Langsung saja, kali ini saya akan membahas ikan barakuda. Ikan barakuda adalah ikan dalam kelas Actinopterygii yang dikenal berwujud menyeramkan dan berukuran besar. Ikan ini dapat ditemukan di samudera tropis, subtropis, bahkan di seluruh dunia ya. Ikan barakuda adalah genus Cypranea, salah satunya genus dalam famili Cyprinidae. Waduh, agak susah ya menyebutkan bahasa Sanskertanya nih. Bahasa Latinnya ya, Sobat Spero. Barakuda tinggal terutama di lautan, tapi spesies tertentu seperti barakuda besar hidup di air payau. Kadang-kadang di luar negeri itu ada namanya pikefish, itu mirip dengan barakuda. Apakah ini dengan jenis yang sama dengan barakuda yang biasa kita temui ya? Ikan ini bermanfaat bagi kesehatan dan dipercaya dapat meningkatkan vitalitas pria. Nah, Sobat Spero, yang dimana mayoritas adalah laki-laki, pasti akan tetap memburu ikan ini ya. Bisa meningkatkan vitalitas pria. Ikan ini berada di seluruh perairan Indonesia yang kondisi karangnya masih baik. Panjangnya dapat mencapai 160 cm. Tapi banyak hal itu orang menemukan yang lebih dari 2 meter itu pernah ya. Namun ikan ini tertangkap umumnya itu berukuran 40 cm. Ikan ini biasa dijual dalam bentuk ikan segar, ikan beku, atau ikan asin kering. Ikan ini termasuk jenis ikan pelagis sehingga dapat ditemukan terutama di permukaan. Sifatnya diurnal dan soliter. Tapi ikan-ikan muda masih sering berada dalam kelompok kecil. Kita biasanya mengenal itu dengan istilah schooling ya. Kalau para Spero Indonesia menyebutnya ikan-ikan schooling yang berkelompok seperti itu. Biasanya berada di tepi karang, di tempat-tempat dangkal, daerah bakau, estuari, terumbu karang bagian dalam. Ikan dewasa tersebar di pantai sampai laut lepas. Ikan ini hidup di iklim tropis. Ikan ini penghuni teluk, muara, laguna di kedalaman 20 sampai 200 meter. Ikan barakuda umumnya berwarna hijau tua, biru tua atau abu-abu pada tubuh bagian atas mereka dengan sisi keperakan berkapur putih perut. Warna variasi antara spesies. Untuk beberapa spesies ada bintik-bintik hitam yang tidak teratur di setiap sisi. Sirip mereka mungkin kekuningan atau kehitaman. Kadang-kadang kita menemukan ikan yang ekornya agak kuning itu ya, yang barakuda ini. Tubuh ikan barakuda ditutupi oleh sisik halus. Tubuhnya yang kuat dan ramping membantu barakuda untuk memungkinkan memburu mangsa dengan mudah. Sirip punggung terutama memiliki 5 duri, yang kedua 10 duri. Sirip ekor berbentuk emarginate dan kedua ujung sirip ekor berwarna pucat. Ada sekitar 75-90 sisik sepanjang garis lateralnya ya. Garis lateral itu yang biasa yang dari kepala itu sampai tengah badan tuh biasanya itu titik lemah. Waktu kalau kita spearfishing kita tembak titik lateral tuh biasa ikan langsung pingsan ya atau mati ya. Kepala antara kedua mata datar, sedikit cekung. Insan barakuda hampir berbentuk bulatan. Ikan barakuda memiliki mulut yang panjang, mempunyai gigi yang besar, tajam seperti pisau. Ikan barakuda memiliki rahang kuat dengan didukung sederetan gigi yang panjang, runcing dan tajam, sanggup memutuskan jari-jari manusia. Oleh karena itu berhati-hati dalam menangkap atau memegangnya. Jauhkan tanganmu dari mulutnya karena ia sangat agresif dan suka menyerang manusia saat merasa terancam keselamatannya. Jadi hati-hati dengan ikan ini ya, kalau sudah tertembak itu kadang-kadang dia bisa menyerang balik ya. Jadi para Spero harus hati-hati ya. Ikan barakuda termasuk dalam
opportunistic predator dan tergolong karnivora. Seekor barakuda besar memakan apapun yang tersedia di habitatnya, seperti ikan terbang, ikan kembung, ikan selar, cumi-cumi, dan lainnya. Cumi-cumi adalah makanan favorit kesukaannya. Ikan ini dapat memangsa ikan yang memiliki ukuran lebih besar daripada tubuhnya. Ikan ini kecepatannya sampai 43 km per jam. Jadi kalau para sparrow yang berenang itu agak hati-hati ya, karena ikan ini termasuk perenang yang cepat ya. Ikan barakuda besar adalah predator yang bekerja di siang dan malam hari. Pada malam hari, ikan barakuda besar akan mencari titik cahaya penerangan untuk memburu mangsa untuk santapan malamnya, sehingga suka terlihat di sekitar dermaga atau pada bagan tancap maupun bagan apung yang ada cahaya penerangnya. Nah, jadi kalian yang sparrow malam itu kadang-kadang harus hati-hati ya dengan ikan barakuda besar. Tapi kadang-kadang mereka agak terlihat jinak ya. Kalau kita datangi itu, mereka lebih sensitif pada flasher. Kalau ikannya jauh, kita kasih flasher, itu pasti dia diem dan mendekat. Itu biasa kita bisa langsung shoot. Nah, barakuda sendiri itu bereproduksi setiap setahun sekali. Sperma dan sel telur akan dilepas di laut untuk fertilasi eksternal. Barakuda betina bertelur ketika musim semi datang. Itu musim semi, mungkin pertengahan tahun ya kira-kira ya. Itu berarti tempatnya biasa kita berburu karena mereka itu kawin ya. Di dunia itu ada 26 spesies barakuda, tapi di Indonesia sendiri itu sekitar ada 7 spesies, yaitu spesies Cypraena barakuda, Cypraena forsteri, helleri, jello, Optusata, Putnamae, dan Kinie. Nama-nama lokal untuk ikan barakuda sendiri itu kita kenalnya dengan ikan kucul, ikan titil, kacang-kacang, kacangan, pengaluan, ikan tena, ikan teno, ikan kadalan, ikan leres, ikan tunnel, pangalasang, senuk, ikan kacang merah, ikan langsar, ikan tanca, ikan curut, dan ikan kacang lope, dan lain-lain. Jadi kalau di daerah kalian ikan apa namanya ya, coba tulis di komentar. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Spearfishing Indonesia.